Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Orang Israel yang dipimpin Musa keluar dari perbudakan Mesir selama 400 tahun berkeluh kesah ketika masuk ke padang gurun yang terlihat mata tidak memiliki sarana dan prasarana yang bisa menjamin tersedianya makanan cukup dan baik bagi mereka. Orang Israel tidak mengerti bahwa mereka dibawa keluar dari Mesir bukan sekedar dilepaskan dari perbudakan jasmania, tetapi dibawa kepada kehidupan di bawah tuntunan Tuhan. Kehidupan yang sesuai rancangan Tuhan. Karena itu mereka berkeluh kesah ketika makanan bagi jasmani yang mereka sangat inginkan dan tercukupi selama di Mesir mulai berkurang dan tidak terlihat mata jasmani akan mereka dapatkan di padang gurun. Mereka khawatir tidak mendapatkan makanan yang mereka inginkan dan harapkan. Ikan, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih yang mereka dapatkan ketika berada di Mesir. Itu sebabnya mereka menuduh Musa membawa mereka hanya untuk membawa mereka mati di padang gurun. Bahkan mereka lebih rela mati ketika menghadap kuali besar berisi makanan ketimbang mati kelaparan di padang gurun. Kemudian Tuhan mengirimkan mana dan burung puyuh dalam jumlah besar. Peristiwa ajaib penyediaan makanan jasmani yang cukup untuk 2 jutaan orang setiap hari selama 40 tahun itu begitu berkesan kepada generasi Israel berikutnya. Peristiwa ajaib pemeliharaan kebutuhan jasmani selama puluhan tahun oleh Tuhan itu begitu membanggakan anak keturunan Israel. Peristiwa pemeliharaan kebutuhan jasmani dalam jangka panjang itu dianggap sebagai pengalaman sangat penting yang menjadi puncak perjalanan spiritual Israel. Ketika kumpulan besar mantan budak Mesir telah sampai di tanah yang dijanjikan Tuhan, Tuhan tidak lagi mengirimkan mana dan burung puyuh. Dan semua orang Israel yang telah mendapatkan berkat jasmani berupa makanan, mana dan burung puyuh itu telah mati semua. Berkat jasmani dari Tuhan itu tidak membuat orang Israel yang menerimanya tetap hidup. Pengalaman orang Israel mendapatkan pemeliharaan makanan jasmani dari Tuhan selama 40 tahun tidak membuat anak keturunan mereka tetap hidup. Kemudian Yesus datang ke bumi dan mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Roti adalah makanan utama orang Yahudi pada masa itu. Dengan mengkonsumsi makanan cukup, orang akan mendapatkan nutrisi yang cukup untuk menjalani hidupnya. Dengan mengkonsumsi makanan setiap hari, orang akan mendapatkan energi cukup untuk menjalani hidupnya. Yesus melanjutkan menyatakan bahwa makanan yang diberikannya itu ialah dagingnya, yang akan Dia berikan untuk hidup dunia. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia mengalami kematian rohani. Roh manusia tidak bisa berespon kepada Allah, tidak bisa berespon kepada kebenaran sejati. Keterpisahan manusia dari Allah membuat manusia hanya mencari dan mengejar segala hal yang terkait dengan keinginan jasmaninya.
roh manusia diabaikan. Ketika kebutuhan roh manusia diabaikan, akan mengalami kekurangan nutrisi rohani yang diperlukan guna menjalani hidup sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. Roh manusia akan mengalami kematian secara perlahan, dan pada akhirnya akan mengalami kematian rohani selamanya. Yesus yang diutus Allah datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak mengalami kematian kekal, dilakukan dengan menjadi korban penebus dosa umat manusia. Menjadi korban penebus dosa dilakukan dengan naik ke atas kayu salib, menggantikan umat manusia yang seharusnya menanggung akibat dari perlawanan terus-menerus kepada Allah. Darah Yesus harus ditumpahkan dan mengalami kematian jasmani di atas kayu salib, menjadi korban penebus dosa umat manusia. Orang-orang yang ditarik Allah datang kepada Yesus percaya bahwa Yesus datang ke bumi untuk menebus dosa mereka dengan mati di atas kayu salib, menggantikan mereka yang seharusnya dihukum mati. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus datang ke bumi untuk menebus dosa mereka, menyerahkan diri mereka kepada Sang Juru Selamat dunia. Orang-orang yang menyerahkan diri kepada Yesus Kristus menjadikan perkataan Yesus sebagai pemandu kehidupan, akan mengantar diri mereka kepada kehidupan yang sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. Orang-orang yang menyerahkan diri kepada Yesus Kristus dan menjadikan perkataan Yesus sebagai makanan bagi rohani mereka akan mendapatkan nutrisi cukup bagi roh mereka. Orang-orang yang menyerahkan diri kepada Yesus Kristus dan menjalani hidup dengan panduan perkataan Sang Firman yang menjadi manusia akan semakin mengenal Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Ketika orang mempercayai Yesus Kristus dan mengenal Allah Bapa yang mengutusnya, orang telah masuk ke dalam kehidupan kekal, bahkan ketika tubuh jasmaninya mati. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.